Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damso. Di sini saya akan mengajukan penjelasan materi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, dan CRS. Dan maka PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Badara Damso, dan ini C1 C0211113. Dan rumusan masalah untuk materi ini yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Meliputi empat isi, yaitu gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan gelar apel. Cara penghitungan gaji pada PPh pasal 21 ada 3, yaitu metode gross up, dan metode net. Metode gross ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh terutang sendiri, berarti gaji pegawainya itu belum termasuk potongan pajak, yaitu gaji kotor. Kemudian metode gross up adalah penerima akan diberikan tunjangan dengan menaikkan gaji terlebih dahulu sebesar pajak yang dia kenai. Kemudian metode net yaitu gaji bersih, yaitu karyawan mendapatkan gajinya bersih sedangkan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Ya, kita ke selanjutnya yaitu cara perhitungan gaji bulanan, dan di sini saya mengambil contoh dari gaji tetap. Bisa dilihat di sini bagaimana caranya. Jadi Alia itu berpenghasilan 7 juta. Kemudian dia memiliki tambahan-tambahan dan lain-lain sehingga masuk ke dalam perhitungannya, yaitu 7 juta ditambah tunjangan lainnya sebesar 2 juta. Kemudian ditambah JKK sebesar 0,24%, yaitu 16.000, tambah JK 21.000. Penghasilannya yaitu 9.037.800. Kemudian terdapat pengurangan yaitu pengurangan biaya jabatan sebesar 5%. Kemudian iuran jaminan JHT sebesar 2% dari gaji pokok. Kemudian jaminan pensiun 1% dari gaji pokok. Dan penghasilan bersih dia yaitu Rp8.375.910. Kemudian penghasilan dia selama setahun yaitu sebesar Rp100.510.920, ya. Dengan PTKP 54 juta, maka penghasilan kena pajak setahunnya yaitu Rp46.510.920, dan dibulatkan ke bawah yaitu Rp46.510.000. PPh terutangnya yaitu 5% dikalikan 46.500.000, yaitu sebesar 2.325.500. Kemudian pasal 21 bulan Mei yaitu sebesar 193.792. Dan ilustrasi di atas ini bagi yang memiliki NPWP. Sedangkan jika yang tidak memiliki NPWP maka akan dikalikan 120% menjadi Rp232.550. Kemudian untuk yang kedua yaitu cara perhitungan gaji mingguan berdasarkan PPh pasal 21. Di sini bisa dilihat dari contoh di atas, yaitu Putri itu dia belum menikah dan dia menerima gaji sebesar 1.500.000 per minggu. Jadi perhitungannya adalah 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi gaji sebulan dia adalah 6 juta. Dengan pengurangan yaitu biaya jabatan 5%, yaitu 300.000, maka penghasilan bersih dia selama sebulan adalah 5.700.000. Kemudian penghasilan bersih selama setahunnya adalah 68.400.000. Karena dia wajib pajak sendiri, maka dikenakan PTKP selama setahun yaitu 54 juta. Dan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak setahunnya yaitu penghasilan itu setahun dikurang PTKP setahun, yaitu sebesar 14.400.000. Untuk pajak mingguannya yaitu 5% dari 14.400.000 adalah 720.000. Kemudian untuk sebulannya yaitu 720.000 dibagi 12 adalah Rp60.000. Jadi PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertamanya adalah 15.000.
Kemudian lanjut yaitu cara perhitungan bonus dalam PPh pasal 21. Di sini ada dua cara, yaitu cara perhitungan pajak atas upah dan juga pajak atas penghasilan, kurung upah dan bonus. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu pajak atas upah. Jadi di sini adalah Malik bekerja sebagai karyawan marketing di perusahaan otomotif dengan gaji sebesar 7 juta rupiah. Dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, sementara istrinya ibu rumah tangga. Perusahaan memberinya bonus sebesar 2 juta, bonus bulannya sebesar 2 juta. Berapakah PPh pasal 21 atas bonusnya? Kita akan menggunakan perhitungan pajak atas upah. Gaji bruto setahun, yaitu 12 bulan kali 7 juta adalah 84 juta. Terus kemudian biaya jabatannya 5%, berarti 4.200.000. Kemudian gaji neto dia selama setahun adalah 79.800.000. Ini sudah pengurangan atas biaya dengan gaji bruto. Kemudian wajib pajak K2, istri tidak bekerja dan 2 anak adalah 67.500.000 serta PKP-nya yaitu 12.300.000. Jadi PPh pasal 21 upah gaji terutang setahun yaitu 5% sebesar 12.300.000 yaitu 615.000. Dan untuk metode yang kedua bisa dilihat di makalah, itu untuk pajak atas penghasilan yaitu digabung antara upah dan juga bonus. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan rapel yang ada pada PPh pasal 21. Jadi di sini dijelaskan yaitu pada tahun 2019 Yesa berstatus sebagai karyawan PT Geraha Juanda. Yesa memperoleh gaji bulanan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Yesa sudah kawin tetapi belum belum memiliki anak. Pada bulan Januari, Yesa hanya menerima gaji sebagai berikut, yaitu penghasilan brutonya 5.750.000 dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dan penghasilan bersihnya adalah 5.262.500. Kemudian penghasilan neto setahunnya yaitu 63.150.000, PTKP setahunnya yaitu 58.500.000 dan PKP setahunnya yaitu 4.650.000. PPh pasal 21 terutangnya yaitu 232.500. Kemudian potongan Januarinya adalah 375 ya. Dan pada bulan Juni Yesa menerima kenaikan gaji bulanan menjadi 6.750.000 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku, maka Yesa menerima rapel sejumlah 5 juta rupiah, yaitu selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Mei. Perhitungan PPh uang rapel dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu penghasilan brutonya 6.700.000, kemudian dipotong biaya jabatan sebesar 5%, kemudian dipotong uang pensiun 200.000 dan penghasilan bersihnya yaitu 6.200.000. Dan penghasilan setahunnya menjadi 74.500.000. PTKP setahunnya 58 juta dan PKP-nya menjadi 16.050.000. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya menjadi 802.500 serta potongan PPh 21 bulanannya menjadi 66.875 rupiah. Jadi potongan Januari sampai ke Mei yang harusnya 335.375 yang seharusnya itu sebesar 334.375. Kemudian potongan Januari sampai Mei yang sudah dilakukan yaitu sebesar 96.875. Dan PPh pasal 21 rapel kenaikan gajinya yaitu 237.500. Jadi jumlah 237.500 tersebut ditambah dengan perhitungan PPh
untuk bulan Juni yaitu 66.875 dipotong terhadap penghasilan ISA pada bulan Juni yaitu ketika terjadi kenaikan gaji dan penerimaan rapel. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.